Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khalifah yang semoga diberi perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah kapan wabah ini akan berakhir. Ungkapan semacam itu kini mulai terucap dari lisan manusia. Merasa ujian yang dilalui begitu berat, hingga muncul prasangka buruk bahwa musibah corona ini telah menutup rezekinya dan bahkan akan mengakhiri kehidupannya. Namun ketahuilah, ujian adalah sesuatu yang pasti akan dihadapi orang-orang beriman. Dan di saat ujian menghampiri, sikap orang beriman haruslah optimis, yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan apapun orang-orang beriman di hidupnya, baik dalam keadaan yang paling krisis sekalipun, orang beriman adalah orang yang paling beruntung karena dia adalah orang yang masih memiliki pegangan yang sangat kuat, dan pegangan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun keadaannya, orang-orang beriman akan selalu menghadirkan Allah dalam kehidupannya, dan itulah yang membuat dia akan justru mudah bangkit dibandingkan yang lainnya, mudah mendapatkan kebaikan dan solusi sebelum yang lainnya. Dan itu pula yang harus kita lakukan di dalam keadaan apapun yang hari ini kita miliki. Pemirsa Khalifah, kisah Nabiullah Musa alaihissalam adalah salah satu kisah yang bisa kita pelajari untuk bersikap optimis dan yakin jika pertolongan Allah itu dekat. Ketika itu, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa kaumnya keluar dari negeri Mesir sebagai cara untuk menghindari kekejaman Fir'aun. Maka Nabi Musa dan kaum Bani Israel pun berlari menuju suatu tempat yang telah Allah tentukan. Fir'aun yang mengetahui perbuatan Nabi Musa segera mengerahkan kekuatan bala tentaranya untuk mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Hingga sampailah Nabi Musa dan kaumnya di depan Laut Merah. Kaumnya Musa pun merasa bahwa mereka sudah tidak memiliki jalan keluar. Di belakang mereka, Fir'aun dengan kuda-kuda terbaiknya terus mendekat, siap membunuh orang tua, perempuan, dan anak-anak dari Bani Israel. Di saat seperti itu, terucap kalimat keputusasaan dari Bani Israel, hingga Allah abadikan di dalam Al-Quran, Surah Asy-Syu'ara ayat 61. Allah SWT berfirman menggambarkan kisah suasana itu. Mari kita dalami suasananya. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sehingga kalimat orang biasa mengatakan bahwa inna lamudrakun, kita pasti tertangkap, kita pasti tersusul dan ketangkap nih. Itu kalimat orang umum. Akan tetapi Nabi Musa yakin dengan pertolongan Rabb-Nya, karena Allah lah yang mengarahkannya ke jalan tersebut, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan. Tapi lihatlah kalimat Nabi, dan ini adalah teladan. Lihatlah kalimat Nabi, kita juga orang beriman yang diminta meneladani Nabi. Kalau orang-orang awam mengatakan kita pasti kena, maka kalimatnya Musa mengatakan kalla, tidak mungkin. Tapi ketika bunyinya adalah galla, arti kata galla dalam bahasa Arab menunjukkan bahwa dia penolakan, tidak mungkin itu semua. Terus kalau tidak mungkin bagaimana ceritanya? Ternyata keyakinan itu dari mana munculnya, dari mana timbulnya? Musa memberikan penjelasan, inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena sesungguhnya bersama saya ada Rabb saya, ada Allah SWT yang akan memberikan saya petunjuk jalan. Mau lewat mana saya tidak tahu. Tidak tahu jalannya. Ke depan kita ini Laut Merah. Kita tidak tahu dari lewat mana. Maka tapi pasti Allah akan berikan saya petunjuk jalan karena saya ini bersama Allah SWT. Kisah Nabi Musa di Laut Merah ini memberikan pelajaran tentang husnuzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Husnuzon adalah kunci dari optimisme, meski dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun, terdesak, dan merasa tak memiliki jalan keluar.
Ketika Nabi Musa yakin dan optimis dengan pertolongan Allah, maka Allah pun membuka pertolongannya. Lihat pertanyaan berikutnya. Apakah Musa betul mendapatkan petunjuk jalan? Semua kita tahu jawabannya ya. Ini sesuai dengan prasangkanya Musa, bukan sesuai dengan prasangka masyarakatnya. Jadi sesuai dengan prasangka yang husnudzon, bukan prasangka yang pesimis, tapi prasangka yang husnudzon, yang yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Allah perintahkan Musa untuk memukul lautan dengan menggunakan tongkat, kemudian terbelah sebagaimana kisah yang kita ketahui. Dan disitulah kita harus belajar bahwa sekrisis apapun keadaannya, orang-orang beriman itu tidak pernah kurang keyakinannya pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mengatakan bahwa pasti ada jalannya. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Pegang kuat-kuat kalimat itu, bahwa sepanjang bersama kita ada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya. Karena ternyata benar, nyata bahwa Musa mendapatkan jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Di tahun 702 Hijriah, kaum muslimin di Syam menghadapi gempuran pasukan Mongol hingga mengharuskan masyarakat Syam mengungsi keluar dari negerinya sendiri. Sementara seorang ulama besar yang hidup di zaman itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, merasa harus mempertahankan negerinya dari serangan musuh dengan cara berjihad. Di saat penduduk sudah mulai meninggalkan negerinya, dan di saat jarak musuh hanya tinggal beberapa jengkal, Ibnu Taimiyah menulis suatu risalah yang berjudul Fadhailus Syam wa Ahlihi. Suatu risalah yang menjadi titik awal keberhasilan kaum muslimin mengusir pasukan Mongol dari negeri Syam yang diberkahi. Imam Ibnu Taimiyah itu ketika isu berita pasukan Mongol Tatar itu bergerak dan mau menyerang negeri Syam, beliau sempat menulis satu buku kecil. Buku kecil judulnya tentang keutamaan negeri Syam dan penduduknya. Kalau kita lihat apa tujuan beliau mengarang buku saku itu, ternyata tujuannya beliau ingin mengatakan bahwa beliau ingin katakan penduduk negeri Syam jangan lari karena ada keutamaan tinggal di negeri ini. Dan dia sedang ingin menarik pasukan yang dari Mesir agar masuk ke negeri Syam untuk membela negeri Syam karena ada keutamaan di negeri Syam dan tinggal di negeri Syam. Itu tujuan satu buku kecil. Kegigihan Ibnu Taimiyah untuk mempertahankan negerinya tak sampai di situ. Ia kemudian berkhutbah di depan penduduk negeri Syam untuk memotivasi mereka agar berjihad melawan pasukan Mongol. Maka Ibnu Taimiyah itu bicara kepada para pemimpin dan kepada banyak orang, bahkan beliau sampai bersumpah atas nama Allah. Sampai disebutkan bahwa beliau itu bersumpah dengan 70 sumpah. Itu kemudian ini diceritakan juga oleh muridnya, yaitu oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dikisahkan bahwa sampai akhirnya Ibnu Taimiyah mengatakan karena banyaknya orang yang banyak sekali orang yang menyampaikan itu pada saya, maka saya tetap meyakinkan kepada mereka bahwa ala inna nasrallahi qarib, bahwa sungguhnya pertolongan Allah itu dekat dan demi Allah kita akan menang. Bersumpah 70 kali. Dan kita tahu bahwa ternyata betul muslimin pasukannya menang. Ya, dari kisah Ibnu Taimiyah ini telah mengajarkan bahwa kaum muslimin harus selalu membersamai ulama dalam setiap keadaan. Karena para ulama lah salah satu yang berperan menumbuhkan sikap optimis pada masyarakat. Maka ada dua catatan penting dalam peristiwa Ibnu Taimiyah dan pasukan Mongol. Yaitu yang pertama adalah mendekatlah kepada para ulama. Karena para ulama lah yang masih punya stok banyak. Kalau stok yang lain mungkin sudah habis, tapi stok keyakinan dan optimisme serta baik sangka pada Allah tidak boleh habis. Dan itu stoknya ada banyak di para ulama. Jadi mendekatlah kepada para ulama. Dan yang kedua adalah optimisme, husnudzon pada Allah, baik sangka pada Allah itu muncul ketika kita memiliki ilmunya. Maka Ibnu Taimiyah membuat kajian ringkas itu, dan ternyata itulah kekuatan yang luar biasa untuk tetap bertahan di negeri Syam, untuk mempertahankan negeri Syam, dan bahkan berhasil menghadang kekuatan yang melegenda dari kekuatan pasukan Tatar dan Mongol ini.
Optimisme adalah sikap yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Tidak ada penyakit menular, tidak ada tiarah atau anggapan sial, dan optimisme membuatku takjub." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis mulia tersebut sangat tepat untuk membahas persoalan yang dihadapi manusia saat ini. Karena Rasulullah SAW menyandingkan pembahasan tentang tidak adanya sakit menular, merasa sial, dengan kekaguman beliau terhadap optimisme. Lalu bagaimana dengan realitas penularan virus corona yang telah menjangkiti penduduk dunia saat ini? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, "Larilah engkau dari penyakit lepra atau kusta seperti engkau lari dari singa." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Untuk memahaminya dengan baik, mari simak penjelasan berikut ini. Ketika ada orang yang punya penyakit kusta, kemudian Rasulullah SAW dia datang ke Nabi untuk berbaiat ke Nabi, kata Nabi, "Saya sudah baiat kepada kamu, sudah saya terima baiatnya." Jadi tidak perlu bersalaman, karena biasanya laki-laki disalami, tapi Nabi tidak menerima itu. Artinya bahwa ternyata di dalam konsep Nabi pun ada itu. Makanya kenapa disuruh lari, disuruh pergi, itu karena ternyata konsep penularan itu ada. Tapi cara berpikirnya harus jangan salah. Bahwa mungkin saja dia punya penyakit, atau betul dia punya penyakit, kemudian mungkin punya peluang menulari. Bahkan ketika di antara kita ini ada yang sebenarnya punya virus dalam dirinya umpamanya, toh para ahli kesehatan juga menyampaikan virus itu mungkin ada tapi tidak bekerja dalam diri kita. Karenanya kata la adwa, tidak ada penularan itu, maka para ulama mengatakan faktornya satu-satunya bukan masalah virus, bakteri atau penyakit itu. Tetapi di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pencipta untuk semua virus bakteri itu. Dan Allah lah yang berkehendak. Kalau Allah berkehendak sakit maka sakit. Kalau Allah kehendaki tidak sakit, walau dia ada virus dalam dirinya maka juga tidak akan sakit. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 11. Apabila kaum muslimin meyakini makna dan kandungan ayat tersebut dengan sepenuh jiwa, maka keyakinan itu akan memunculkan sikap optimis di tengah masa pandemi corona ini. Ini nanti hasilnya akan berbeda dengan orang yang hanya dihantui oleh rasa khawatir terhadap virus, terhadap bakteri, terhadap apapun penyakit-penyakit itu. Karena nanti kita akan sibuk untuk mendeteksi itu dan kemudian melawan itu, pada kayak seperti kita melawan sesuatu yang tidak kelihatan dan itu sangat sulit. Kemudian kita lupa dengan Allah yang merupakan pencipta kita dan penciptanya virus itu. Sampai nanti kita lupa. Padahal yang menentukan kita sakit atau tidak sakit adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan si virus itu. Karena orang bisa punya virus tapi tidak sakit. Maka dari itu, kalau kita bergantungnya pada Allah, maka nanti yang akan keluar adalah optimisme, bukan pesimisme. Kalau optimisme yang keluar, maka nanti akan seperti kalimat berikutnya Nabi, "Saya ini sangat kagum dengan optimisme dan kalimat yang baik." Pemirsa Khalifah, ucapan adalah doa. Apabila perkataan yang baik selalu diucapkan, maka hati dan pikiran pun akan mengikutinya. Di saat seperti ini, maka ucapkanlah selalu perkataan dan keyakinan yang baik kepada Allah. Insya Allah, pandemi corona ini akan segera berakhir dengan pertolongan Allah. Amin. Ibnu Taimiyah itu pernah mengunjungi salah satu muridnya, seorang mukri, seorang ahli Quran, begitu sakit parah, dia demam tinggi. Begitu dikunjungi oleh Ibnu Taimiyah, kemudian didoakan, setelah itu dia bicara, "Ja'atil afiyah." Sudah datang kesehatanmu, sudah datang. Itu dia mengatakan, seketika saya sembuh. Jadi doa yang bercampur dengan optimisme itu hasilnya seperti itu. Itu yang akan mempercepat kesembuhan siapapun yang sakit, dan itu yang akan menjaga orang-orang yang sehat supaya tidak sakit. Maka Nabi suka dengan kalimat-kalimat yang baik. Jadi jangan keluarkan kalimat yang negatif. Sakit, tertular, kita akan bilang bahwa kita akan begini begitu. Keluarkan kalimat-kalimat yang positif.
keluarkan kata-kata yang baik dari itu yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini sebagai pendorong untuk kita berbaik sangka pada Allah. Pemirsa Khalifah, dalam kitab Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bagaimana biasanya wabah yang menimpa negeri kaum muslimin akan berakhir. Penjelasan ulama dari mazhab Syafi'i ini adalah sebuah kabar gembira, dapat membangkitkan rasa optimis bagi kaum muslimin bahwa wabah selalu memiliki akhir. Dan apabila merujuk pada apa yang dijelaskan Ibnu Hajar, maka akhir dari masa pandemi ini adalah qarib atau dekat, insya Allah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam buku beliau yang bicara tentang ta'un, Badrul Ma'un fi Fadlit Ta'un, beliau di akhir bukunya menguraikan tentang ta'un yang terjadi dari sejak zaman Rasul SAW terus sampai di zaman beliau. Beliau menghitung sampai terakhir tahun 833 ketika buku itu beliau tulis. Beliau mengatakan ta'un yang tahun 833 itu berbeda dengan ta'un-ta'un sebelumnya, wabah-wabah ta'un sebelumnya yang sudah banyak sekali. Di mana perbedaannya ada banyak. Di antara perbedaan itu menarik nih. Di antara perbedaannya adalah kalau ta'un yang 833 itu terjadinya di musim dingin dan dia berakhir di musim semi. Karena kalau di negeri yang ada musim semi, musim dingin, tidak seperti negeri kita, negeri subtropis, mereka punya musim dingin, kemudian masuk musim semi, nanti masuk musim panas. Maka dia mulai, tahun 833 itu mulai di musim dingin, kemudian dia berakhir di musim semi. Dan ini berbeda dengan semua tahun sebelumnya. Semua tahun sebelumnya terjadinya di musim semi. Dan dia berakhir di awal musim panas. Berakhir di awal musim panas. Dan subhanallah, Ramadan kita adalah, kalau kita lihat di negeri-negeri yang punya musim panas, Ramadan kita adalah merupakan Ramadan musim panas. Maka mari kita bahagiakan hati kita dengan optimisme dan baik sangka pada Allah bahwa Ramadan 1441 ini harus merupakan pertemuan dua kebahagiaan. Pertama, bahagia karena bertemu dengan Ramadan, dan yang kedua adalah bahagia musim panas yang semoga dia mengakhiri semua masalah wabah yang hari ini sedang melanda berbagai negara, dan Allah Maha Kuasa atas itu. Mau nanya Pak Ustadz, apakah ada nasihat ulama yang dapat menimbulkan rasa optimisme? Salah satu yang istimewa adalah apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam syair-syair beliau. Dan ini tidak satu syair-syair beliau sesungguhnya. Ini salah satu syair yang sangat terkenal, yang kalau diberi judulnya adalah Ar-Ridho bi Qada'illah. Jadi ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, biarkanlah hari-hari bertingkah semaunya. Di hari ini apa keadaan, biarlah. Kata, jangan dipikirkan itu. Biarkan hari-hari bertingkah semaunya. Da'il ayyama taf'alu ma tasha' wa tib nafsan idza hakamal qada'u. Tapi yang paling penting buat kamu adalah bahagiakan dirimu, nyamankan jiwamu kalau takdir itu sedang datang. Kalau keputusan Allah tiba, maka bahagiakan hatimu. Wala tajza' li hadisatil layali. Kamu jangan gundah gelisah karena peristiwa malam hari. Gelap, keadaannya membuat kita menjadi khawatir semua, itu maksudnya musibah dan wabah dan segala macamnya. Kata beliau, jangan gelisah karena itu. Fama li hawaditsid dunya baqa'u. Karena tidak ada peristiwa di dunia ini yang abadi. Tidak ada kok kemudian ini wabah terus tidak ada, atau sakit terus tidak ada, atau sulit tidak ada. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Wa kun rajulan 'alal ahwali jalda. Jadilah orang yang dia tabah dan teguh serta kokoh menghadapi segala macam musibah masalah ini. Washimatuka samahatu wal wafa'u. Dan kamu harus punya sifat ciri khas, yaitu as-samahah, lapang hatimu. Yang lapang, hatinya yang lapang. Jangan mudah sempit, yang lapang hatinya. Wal wafa'u. Dan kita masih terus bisa menjadi orang yang membalas jasa kebaikan. Artinya bahwa kalau Allah, ini kita masih bisa bersyukur pada Allah, kita masih bisa berbuat baik pada orang lain. Bahkan di salah satu kalimat beliau di situ mengatakan bahwa la huznun yadumu 'alaika wala sururu
wala usrun la huznun yadumu wala surur wala usrun 'alaika wala rakha'u. Tidak ada sedih itu yang terus-menerus, tidak ada. Demikian juga tidak ada senang yang terus-menerus. Dan tidak ada kesulitan itu yang terus-menerus menimpamu. Sebagaimana juga tidak ada kelapangan itu terus menjadi milikmu. Itu kestabilan dan Masya Allah itu nasihat beliau Imam Syafi'i rahimahullah. Dan salah satu syair beliau juga luar biasa. Ini salah satu penutup syair di dalam syair yang lain. Beliau mengatakan, kata beliau, ini katakan pada orang yang sudah diselimuti oleh pesimisme. Nasihat Imam Syafi'i dengarkan semua. Beliau mengatakan, sirrus sa'adati husni dhannika billadhi khalaqal hayata wa qassamal arzaqa. Kata beliau, rahasianya bahagia adalah baik sangkamu kepada yang menciptakan kehidupan ini dan kepada yang membagi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.